Anak sekalian, sekarang kita akan lanjutkan kembali materi pada pertemuan sebelumnya tentang persamaan trigonometri, di mana persamaan trigonometri yang kita pelajari itu adalah persamaan trigonometri dasar. Nah, kita perhatikan peta konsep. Pada pertemuan sebelumnya itu telah kita pelajari materi tentang persamaan trigonometri dasar. Kemudian pada bagian kedua atau bagian B-nya itu adalah persamaan trigonometri dalam bentuk persamaan kuadrat, gitu ya. Dalam bentuk persamaan kuadrat atau PK. Nah, di mana bentuk daripada persamaan kuadrat, bentuknya itu AX kuadrat ditambah BX ditambah BC sama dengan 0. Di mana A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, jika A-nya sama dengan 0, kita substitusi sama dengan 0, maka bukanlah dia termasuk persamaan kuadrat. Karena persamaan kuadrat itu pangkat tertingginya itu adalah 2. Nah, kemudian kita masuk konsepnya. Sebelum kita bahas lebih dalam persamaan trigonometri dalam bentuk persamaan kuadrat, nah terlebih dahulu kalian sudah tahu bagaimanakah cara memfaktorkan persamaan kuadrat yang telah dipelajari pada kelas 10. Nah, coba ingat kembali ya. Pada pelajaran kelas 10, kalian telah mempelajari tentang apa itu pembuat nol dan akar-akar pada persamaan kuadrat. Dan tentunya kalian pun juga sudah mengingat ya, bagaimanakah cara memfaktorkan suatu persamaan kuadrat jika koefisien daripada A-nya ini sama dengan 1, maupun memfaktorkan persamaan kuadrat jika koefisiennya tidak sama dengan 1. Nah, kemudian dua materi prasyarat di atas sudah harus kalian pahami karena dipakai dalam menentukan persamaan trigonometri dalam bentuk persamaan kuadrat pada materi pertemuan kali ini. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya, selanjutnya itu coba kita perhatikan materi prasyarat pertama. Kita menentukan pembuat nol dan akar-akar dari persamaan kuadrat. Nah, misalkan ini diketahui sebuah persamaan kuadrat. Jadi persamaan kuadrat itu persamaan dengan pangkat tertingginya itu adalah 2. Kemudian diikuti oleh X ya, pangkatnya itu 1. Atau persamaan linear, kemudian konstanta. Dan diakhiri dengan sama dengan 0 ya. Jadi masing-masing ruasnya ini kita akhiri dengan sama dengan 0. Nah, bagaimanakah caranya kita memfaktorkan jika koefisiennya itu sama dengan 1? Nah, perhatikan ini adalah koefisien daripada X kuadrat adalah 1 X kuadrat atau X kuadrat. Nah, bagaimana cara memfaktorkannya? Nah, coba kalian perhatikan angka yang dijadikan koefisien daripada X ya, peubah X. Nah, ini adalah min 6, kemudian itu adalah konstantanya itu adalah 5. Nah, coba kalian cari dua buah bilang yang sama, jika dijumlah itu hasilnya itu adalah min 6, dan dikali hasilnya adalah 5. Jadi, kedua buah bilangan, baik itu penjumlahan dan pengurangan itu bilangannya sama, jika dijumlahkan nilainya itu adalah negatif 6, kemudian dikali itu adalah 5. Nah, jadi kedua bilangan itu adalah min 1 dengan min 5. Min 1 tambah min 5 sama dengan min 6. Kemudian min 1 kali min 5 sama dengan positif 5. Negatif kali negatif sama dengan positif. Nah, maka diperoleh di sini pembuat nolnya. Pembuatnya nolnya itu berasal dari penjumlahan dan perkalian yang kalian lakukan tadi. Nah, jadi pembuat nolnya itu adalah X dikurang 1 dikali X dikurang 5 sama dengan 0. Jadi kalian ambil akar-akarnya ini, min 1 dengan min 5. Min 1 dengan min 5. Ya. Jadi rumusnya itu nanti pembuat nolnya itu adalah X ditambah X1 dikali X ditambah X2 sama dengan 0. Nah, ini adalah pembuat 0. Kemudian akar-akar PK-nya berapa? Akar-akar PK-nya, nah perhatikan pembuat 0. Pembuat 0 itu X dikurang 1 sama dengan 0. Jadi X-nya itu sama dengan 1. Kemudian X dikurang 5 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 5. Jadi negatif 5-nya ini kamu pindahkan ke kanan menjadi positif. Jadi nilai X2-nya itu adalah 5. Nah, ini adalah akar-akar PK. Nah, jadi kalian ini sudah kalian pelajari di kelas 10. Jadi nggak perlu lagi saya
jelaskan panjang lebar ya. Nah, karena tugas kita pada hari ini adalah menentukan persamaan trigonometri dalam bentuk persamaan kuadrat. Nah, kemudian bagaimanakah persamaan kuadrat seperti ini? Jika koefisien daripada x kuadratnya itu tidak sama dengan 1 ya. Tidak sama dengan 1. Jadi koefisiennya itu adalah 2. 2x kuadrat ditambah 5x ditambah 3 sama dengan 0. Nah, cara memfaktorkannya, coba perhatikan bilangan koefisien untuk peubah atau variabel x-nya ini kamu jadikan sebagai penjumlahan. Kemudian, dua angka berikutnya itu adalah diperoleh dari perkalian koefisien daripada x kuadrat dikali dengan konstanta. Di 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, seperti ini dia ya. 5 dengan 6. Jadi 5-nya itu kalian cari dua buah bilangan. Ya, bilangan yang itunya sama. Jika dijumlah itu hasilnya 5, dikali itu hasilnya adalah 6. Jadi kedua bilangan itu adalah 2 dan 3. Nah, sehingga diperoleh pembuat nolnya itu adalah x ditambah 2 per 2 dikali x ditambah 3 per 2 sama dengan 0. Nah, perhatikan 2 dan 3 itu masing-masing daripada kedua buah bilangan akan kita cari ini ya, antara penjumlahan dan perkalian. Kemudian perhatikan pada bagian penyebut, 2-nya ini merupakan koefisien ya, koefisien daripada x kuadrat. Nah, kemudian kita sederhanakan, x ditambah 1, 1 itu 2 per 2 sama dengan 1, dikali x ditambah 3 per 2. Nah, perhatikan 2 pada penyebut. 2 pada penyebut ini kita kalikan dengan x. Jadi 2 kali x sama dengan 2x. Ditambah 3 atau masing-masing ruasnya itu kita kali dengan 2 ya. Jadi 3 per 2 dikali 2 sama dengan 3. Nah, sehingga diperoleh akar-akar PK-nya itu adalah x ditambah 1 sama dengan 0. Jadi x1 sama dengan negatif 1. Kemudian 2x ditambah 3 sama dengan 0. 2x sama dengan min 3. X sama dengan min 3 per 2. Sebagai akar kedua. Nah, jadi seperti ini cara menentukan, memfaktorkan persamaan kuadrat yang telah kalian pelajari pada waktu kelas 11. Waktu kelas 10, maaf. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kita perhatikan materi selanjutnya itu pada identitas trigonometri ya. Nah, ini materi prasyarat kedua yang harus kalian pahami itu pada identitas trigonometri yang pernah kalian pelajari pada materi trigonometri kelas 10 ya. Nah, sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1. Nah, dan seterusnya sampai ke bawah. Kemudian menentukan rentang nilai sinus dan kosinus. Jadi nilai sinusnya itu rentangnya itu dari negatif 1 sampai dengan 1. Jadi di dalamnya itu masuk setengah akar 3, setengah ya, sepertiga akar 3. Nilainya masuk rentang di antara negatif 1 sampai dengan 1. Nah, kemudian untuk lebih jelasnya coba kita perhatikan contoh soal yang berhubungan dengan persamaan trigonometri dalam bentuk persamaan kuadrat. Nah, tentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri di bawah ini. Jadi soalnya itu adalah cos kuadrat x dikurang cos x dikurang 2 sama dengan 0. Batasan intervalnya itu dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, langkahnya itu ya, prosesnya seperti ini. Kamu misalkan P-nya itu sama dengan cos x. Jadi nilai cos x-nya itu kamu misalkan dengan P. P itu sembarang bilangan. Nah, jika kalian misalkan nilai cos-nya itu sama dengan P, sehingga diperoleh, nah, perhatikan, kalau dia cos kuadrat P, maka P kuadrat dikurang cos X sama dengan negatif P, dikurang 2 sama dengan 0. Nah, bertemulah dalam bentuk persamaan kuadrat. Nah, maka PK ini kamu faktorkan. Ya, kamu faktorkan, perhatikan pada koefisien daripada P, nilainya negatif 1, dan konstantanya itu adalah negatif 2. Nah, coba kalian cari dua buah bilangan yang sama. Jika dijumlahkan itu hasilnya negatif 1 dan dikalikan itu adalah negatif 2.
Nah, jadi kedua bilangan itu adalah 1 dan negatif 2. 1 dikurang 2 sama dengan negatif 1. 1 dikali negatif 2 sama dengan negatif 2. Nah, sehingga pembuat nolnya itu adalah P tambah 1 dikali P dikurang 2 sama dengan 0. Nah, kemudian akar-akarnya itu adalah P sama dengan negatif 1 atau P sama dengan 2. Ini adalah akar-akar PK-nya. Nah, perhatikan, rentang nilai sinus dan kosinusnya itu berada di antara negatif 1 dan 1. Nah, maka nilai P sama dengan 2-nya ini tidak termasuk di dalam rentang daripada nilai sinus atau kosinus. Ya. Nah, sekarang kita substitusi. Karena nilai cos X sama dengan P, nah, jadi cos X sama dengan P, kita substitusi P-nya. P-nya itu negatif 1 dengan 2. Maka cos X sama dengan negatif 1 atau cos X sama dengan 2. Ternyata nilai cos X sama dengan 2 tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena rentang nilai sinus dan kosinusnya itu berada di antara negatif 1 sampai dengan 1. Maka nilai cos X sama dengan 2 tidak memenuhi. Nah, maka nilai yang kita ambil itu adalah cos X sama dengan negatif 1. Cos X sama dengan negatif 1. Nah, sekarang coba kalian perhatikan. Nah, pada koordinat kartesius, nilai cosnya ini, positifnya itu berada di kuadran 1 dengan kuadran 4. Ya. Jadi nilai kosinus itu positif berada di kuadran 1 dan 4. Sehingga nilai cos yang berada di kuadran kedua dan 3 itu adalah negatif. Hasilnya negatif 1. Nah, kira-kira berapakah nilai cos X yang hasilnya itu negatif 1? Nilainya itu adalah cos 180 derajat. Karena nilai cos 180 nilainya adalah negatif 1. Nah, ini kita bertemu persamaan trigonometri dasar ini. Nah, cos AX sama dengan cos alfa. Nah, kira-kira rumusnya apa? Dia positif itu berada di kuadran 1 dan 3. 1 dan 4, maaf ya. 1 dan 4. Nah, sehingga rumusnya itu adalah nilai X-nya itu 180 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Jadi nilai X-nya itu ada 2 ya. Nilai X1-nya itu alfa ditambah K kali 360 derajat. Kemudian X2-nya itu negatif alfa ditambah K kali 360 derajat. Nah, kemudian kita cari dulu untuk yang kuadran pertama. Nah, jika K sama dengan 0, nah, jadi nilai K sama dengan 0 ini kamu substitusikan ke K kali 360. Sehingga diperoleh nilai X-nya itu 180 derajat. Nah, ada lagi pada kuadran keempat nilainya itu adalah X2-nya itu tidak memenuhi. Min alfa ya, min alfa ditambah K kali 360 derajat. Kalau kita misalkan nilai K-nya itu sama dengan 0, maka nilai X2-nya itu negatif 180 derajat, tidak memenuhi. Karena batasan diminta itu dari 0 sampai dengan 360 derajat. Ya, maka himpunan penyelesaiannya cuma satu saja, yaitu 180 derajat. Paham ya sampai di sini ya? Ya, selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri di bawah. 2 dikurang 2 cos kuadrat X sama dengan sin X. Nah, batasannya itu dari 0 sampai dengan 360 derajat. Nah, jadi langkah pertamanya itu kita sederhanakan dulu ya. Kita sederhanakan. Nah, nilainya itu 2 dikurang 2. Nah, perhatikan pada identitas trigonometri. Ya, pada identitas trigonometri, bahwa nilai cos kuadrat X itu sama dengan 1 dikurang sin kuadrat X. Ya, nilainya itu berasal dari sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Jadi nilai cos kuadrat X-nya itu adalah 1 dikurang sin kuadrat X. Sama dengan sin X. Selanjutnya, 2 dikurang, ini dikali-kali ke dalam. Negatif 2 dikali 1 sama dengan negatif 2. Kemudian negatif 2 dikali negatif sin kuadrat X sama dengan positif.
positif 2 sin kuadrat X sama dengan sin X. Nah, hasilnya 2 dikurang 2 sama dengan 0. Jadi sisanya itu adalah 2 sin kuadrat X. Nah, ini pindah ruas ya. Ruas sebelah kanan, sin X-nya ini kita pindahkan ke ruas sebelah kiri, jadi negatif sin X sama dengan 0. Nah, maka ini ketemu dia bentuknya itu persamaan kuadrat. Ya, nilai daripada variabelnya itu sin-sinnya ini ada sama ya. Nah, maka kita menggunakan pemisalan. Kita misalkan P-nya itu sama dengan sin X. Nah, jadi kalau P sama dengan sin X, nah diperolehlah 2P kuadrat dikurang P. Karena sinnya ini 2 ya, sin kuadrat X. Jadi 2P kuadrat dikurang P sama dengan 0. Nah, kemudian pembuat nolnya itu, jadi nilai P-nya ini kita keluarkan. Jadi P dikali 2P kurang 1 sama dengan 0. Ini pembuat 0. Kemudian akar-akarnya itu P sama dengan 0 atau P sama dengan setengah. Nah, perhatikan nilai P. Nah, nilai kosinus P-nya itu 0 dan setengah itu masuk. Karena rentang nilainya itu dari negatif 1 sampai dengan 1. Nah, maka kedua akar-akar ini masuk ke dalam wilayah penyelesaian daripada soal ini ya. Nah, jadi kita substitusikan kembali karena pemisalan P sama dengan sin X. Maka sin X-nya sama dengan 0 atau sin X sama dengan setengah. Nah, maka kedua nilainya ini kita tentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, pertama kita selesaikan dulu nilai sin X sama dengan 0. Sin X sama dengan 0. Coba kamu cari berapakah nilai sin yang hasilnya itu 0. Dia berada di kuadran pertama. Yang hasilnya 0 itu adalah sin 0. Ya. Nah, sehingga diperoleh di sini adalah persamaan trigonometri dasar. Jadi sin AX sama dengan sin alfa. Nah, jadi sinus pada koordinat kartesius ini berada pada kuadran 1 dan 2 ya. 1 dan 2, maka masing-masing daripada kuadran 1 dan 2 itu kita tentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, pada kuadran ke-1 itu rumusnya X sama dengan 0 alfa ditambah K kali 360 derajat. Nah, jika K-nya itu sama dengan 0, maka X1 sama dengan 0 derajat ya. Kemudian, jika kita uji K sama dengan 1, sama dengan 360 derajat. Memenuhi ya. Memenuhi, masuk dia dalam wilayah interval yang diminta. Kemudian pada kuadran kedua, rumusnya itu alfa ya. 180 dikurang alfa. Ditambah K dikali 360 derajat. Nah, sama dengan 180 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, jika kita misalkan K sama dengan 1, kita substitusi K sama dengan 0 ini ke dalam K kali 360 derajat, sehingga nilai X1-nya itu 180 derajat. Kemudian, 180 derajat. Nah, jika K sama dengan 1, tidak memenuhi ya, besar dia nilainya. Nah, ini perhatikan, identitas trigonometri sebagai dasar yang digunakan untuk menjabarkan rumus cos kuadrat X ini ya, sama dengan 1 dikurang sin kuadrat X. Ya, sehingga lanjut, ya, dan seterusnya ya. Dan seterusnya kita gunakan bagian keduanya itu adalah sin X sama dengan setengah. Ya, sin X, karena tadi akar-akarnya itu memenuhi dalam rentang nilai sinus dan kosinus dari negatif 1 dengan 1 sampai dengan 1, maka nilai setengahnya ini masuk ya. Nah, berapakah nilai sin yang hasilnya itu setengah berada pada kuadran pertama? Nah, jadi nilai sinnya itu adalah sin 30 derajat. Jadi alfanya itu adalah 30 derajat. Nah, caranya sama seperti sebelumnya. Kita pakai pada kuadran pertama, X-nya itu 30 ditambah 300K dikali 360 derajat. Nah, jika K sama dengan 0, maka X1-nya itu 30 derajat. Ya, jika K sama dengan 1, maka nilai X2-nya itu adalah 390 derajat, tidak memenuhi ya. Nah, pada kuadran kedua, ya, rumusnya 180 dikurang alfa, dikurang 30 ditambah K kali 360 derajat.
Diperoleh nilai X-nya itu 180 kurang 30 sama dengan 150. Jika K sama dengan 0, maka X3-nya itu 150 derajat. Nah, jika K sama dengan 1, maka X4-nya tidak memenuhi. Ya. Nah, maka himpunan penyelesaiannya dari bentuk yang pertama kali ya, dari sin X sama dengan 0 sampai dengan sin X sama dengan setengah. Jadi nilai himpunan penyelesaiannya itu adalah 0 derajat, 30, 150, 180, sampai dengan 360 derajat. Ya, sampai sini paham ya. Nah, jika lupa nanti bisa diulang lagi video ini dengan perlahan-lahan ya.